Sebelum saya ikut Hagai Institute, saya itu sudah melayani Tuhan cukup lama. Saya sudah dengar tentang hidup hamba Tuhan yang hebat ini, Dr. John Edmund Hagai. Itu bulan Juli tahun 70. Waktu dia dengan rombongannya mengadakan penginjilan dari Jakarta ke Surabaya di Gelora 10 November. Itu di daerah Tambak Sari. Dan besar sekali penginjilannya itu. Orang banyak datang. Di situ juga saya pertama kali mengenal nama penyanyi orang kulit hitam dari Amerika, Andrew Crouch. Dan sangat memberkati. Nah, tahun 70 itu pertama kali saya melihat langsung Dr. Hagai. Dan saya tertantang. Saya masih sangat muda, saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Berapa tahun kemudian saya mendengar bagaimana Dr. Hagai mendapat visi di Bali, di Hotel Bali Beach. Untuk merubah dunia, itu harus mencetak pemimpin-pemimpin. Dan itu sungguh luar biasa. Maka sejak visi itu didapat sampai hari ini, maka sudah sekian banyak, baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang yang lain, yang Tuhan siapkan jadi pemimpin-pemimpin yang punya hati penginjilan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, sentuhan yang paling tajam dengan Hagai Institute buat saya adalah banyak orang bicara leadership. Sebut nama apa saja kita sudah tahu, buku leadership luar biasa. Tetapi Hagai Institute satu-satunya metode yang Tuhan beri kepada dunia ini, bagaimana leadership digabungkan dengan penginjil. Nah, ini cuma ada di Hagai Institute. Maka itu maaf kalau saya katakan kalimat ini. Siapapun kita yang punya pengalaman, punya background leadership yang hebat, tetapi tidak punya hati penginjilan, maka kita belum layak disebut alumni Hagai Institute. Karena dua ini harus berjalan bersama-sama. Penginjilan saja tidak cukup. Karena Tuhan Yesus berkata, enggak cuma pergilah kamu dan beritakan Injil, tapi muridkan mereka. Nah, untuk memuridkan itu, kita perlu tools, kita perlu alat, kita perlu sarana. Nah, di Hagai Institute ini sarana untuk memuridkan itu luar biasa. Dan saya mengakui itu sangat hebat. Maka itu sepulang saya dari Singapura 2006, akhir November. Seluruh konsep pelayanan saya berubah. Dua ayat yang akan saya sharingkan hari ini kepada semua saudara. Cukup pendek. Maaf, semua hamba Tuhan, semua penginjil, semua anak Tuhan pasti tahu dua ayat itu. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya walaupun tahu. Mari kita buka 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Dua-dua ada di kitab 1 Korintus ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Biarlah dua ayat ini memotivasi hidup kita. Kalau kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, ini tugas kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan. Setelah sekian banyak tahun saya melayani sebagai penginjil, saya sudah hafal betul ayat ini. Tapi waktu di Hagai Institute, saudara, saya seperti tempeleng keras sekali ketika kata keharusan itu ditekankan. Selama itu saya tidak merasa diharuskan. Saya hanya sesekali ya, kalau sempat, kalau ada waktu. Tapi setelah sadar kata keharusan, itu menempeleng saya betul-betul. Dan itu belum cukup. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, kalimat berikut ini, kata apa? Celakalah aku.
Bukan kalau tidak berdoa. Bukan kalau tidak memberi persembahan. Bukan kalau tidak baca Alkitab. Bukan kalau tidak khotbah. Bukan kalau tidak memuji Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, jangan anggap enteng kata celaka. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang setuju untuk celaka hidupnya. Seorang teman yang ahli bahasa Yunani, saya menanyakan kata celaka itu identik dengan apa? Kata apa dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Yunani. Kaget saudara, kutuk. Ternyata terjemahan lama menggunakan kata itu. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, setelah pengajaran itu, biblical mandate itu disampaikan, saya itu hampir tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain. Karena kata ini betul-betul membuat saya syok. Kenapa? Saya percaya ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen yang pelayanannya kelepasan dan melepaskan kutuk. Misalnya orang ini usaha kok bangkrut terus, anak muda ini gagal terus, ini kenapa? Dan biasanya kita khususnya orang karismatik berkata, oh itu kena kutuk kamu, harus doa kelepasan. Setelah saya tahu kebenaran ini, sejak hari itu sampai hari ini, kalau ada orang datang kepada saya atau ada orang cerita tentang tanda kutip seperti ada kutuk dalam hidupnya, saya nggak mau doakan kelepasan lagi. Saya suruh baca ayat ini, kamu sudah nginjil belum? Betul tidak, saudara? Jadi kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku murid Yesus, maka penginjilan adalah nafas dari hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak bernafas, artinya mati. Saya minta maaf lagi kepada rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan. Sedikit sekali gereja, maaf, yang walaupun ada embel-embel Injili yang menginjil. Setuju saya bicara ini? Sedikit. Pada gereja tanpa penginjilan itu seperti sebuah restoran. Suatu kali saudara lagi jalan kemana begitu, terus melihat, aduh lagi lapar ini. Saudara lihat rumah makan A dari jauh iklannya, sekian ratus meter lagi, aduh sudah berharap nanti bisa makan enak. Begitu saudara tiba di rumah makan itu, ternyata itu toko kain. Tapi tulisannya rumah makan. Ngerti ilustrasi itu? Gereja yang tanpa penginjilan berarti gereja itu melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik itu hukumnya berat. Itu kriminal. Aminkan supaya kita semua bertobat. Jadi gereja tanpa penginjilan itu kriminal, saudara. Karena untuk itulah kita dipanggil. Ayat kedua di pasal yang sama, ayat 23. Maka sejak tahun 2006, dua ayat ini betul-betul membentuk, memotivasi, mendorong, memberi saya semangat. Ayat 23. Segala sesuatu ini. Stop dulu. Begitu saudara mendengar kata segala sesuatu, muncul apa di benak kita? Ada istilah dalam marketing, all out. Pernah dengar kata itu? Seorang marketer, kalau dia nggak bisa all out, maka dia gagal jadi seorang marketing. Betul tidak? All out. Lagi sekali saya minta maaf. Sebelum kita semua bisa all out. Untuk apa? Saya ulangi. Segala sesuatu ini
aku lakukan karena, ayo baca, karena Injil. Mengapa para pengusaha, para pedagang itu sampai bisa mengurangi jam tidur? Hanya karena kesempatan. Orang Hokkien bilang ada gang tau. Ada kesempatan itu. Berani nggak tidur. Betul tidak, saudara? Nah, all out yang kita pakai untuk hidup itu karena apa? Apabila segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Injil, maka hidup kita pasti salah. Karena kembali ke ayat 16, terkutuklah aku. Kalimat terakhir ayat 23, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saya persingkat, kata segala sesuatu itu artinya begini. Maaf ya, saya akan keluarkan kata-kata yang kurang bagus, tapi maafkan saya. Lagi ngupil bersihkan hidung pun kita harus mikir Injil. Kok enggak amin? Lagi garuk-garuk kepala gatal, harus mikir Injil. Lagi bertakhta sekian menit di kamar itu, kamar kecil itu, harus mikir bagaimana penginjilan. Karena ini penegasan segala sesuatu. Tadi Pak Sam dengan Pak Agus Simanjuntak jemput kami di bandara. Lalu mereka maksa minta nomor bagasi kami. Nggak usah. Saya punya anak, namanya Eko. Itu porternya Bandara Samratulangi, saudara. Muslim. Dia sudah dengar tentang nama Yesus. Jadi di semua bandara di Indonesia ini saya punya teman-teman sahabat Injil. Tadi kaget, Pak Sam dan Pak Agus. Kenal dari mana? Ya dari sini waktu berapa waktu yang lalu dia nolong. Ada satu tukang sapu di Bandara Samratulangi, namanya Alri. Sayang dia tadi tugasnya pagi. Tadi pagi saya SMS dia. Alri, Bapak akan tiba jam 2. Aduh Pak, saya sudah pulang. Jatahnya pagi tadi subuh. Dia tukang sapu, saudara. Kontak saya di handphone saya cukup banyak. Orang-orang seperti itu. Maaf, ini kesaksian. Sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya, saya berkeputusan karena Injil, saya tidak akan mau beli mobil pribadi, walaupun saya bisa. Kenapa tidak mau? Karena saya senang menyaksikan nama Yesus ke supir-supir taksi. Begitu nanti kalau ketemu di surga, ingatkan saya akan kenalkan saudara dengan begitu banyak supir taksi yang saya bawa pulang ke surga. Serius. Itu di konteks handphone saya nama supir taksi banyak sekali. Satu kali saya diundang retreat satu gereja di daerah Cipanas. Nah saya ini kalau retreat itu pun saya nggak mau dijemput. Saya maunya naik taksi. Saudara. Mahal. Ratusan ribu. Nggak apa-apa. Karena ada jiwa yang bisa diselamatkan. Nah saya cuma sehari, jatah saya 2 sesi. Nah besok pagi saya harus balik karena saya mau ke kota lain. Begitu bagasi taksi dibuka, saudara. Loh, saya kaget. Saya nggak perlu koper ini. Ini harus saya tinggal. Sebab saya dari tempat retreat langsung ke Cengkareng lagi, nggak pulang ke rumah. Terus bagaimana ini? Saudara, sampai hari ini supir taksi itu masih kontak saya. Saya bilang, Pak, ingat toh rumah tadi saya berangkat? Iya. Kenapa? Tolong bawa kembali koper ini kasih orang rumah. Dan saya bayar harga yang sama waktu Bapak ngantar saya. Pertanyaan pertama gini, Bapak percaya saya? Iya. Kalau saya bawa lari sambil tertawa, koper ini, saya beli lagi. Dia bingung. Saudara, sejak itu saya punya teman lebih banyak sopir taksi.
Sebab gara-gara satu supir ini dia bilang, teman-teman supir taksi, saya ketemu penumpang aneh. Banyak supir taksi, kalau saya punya tamu saja naik taksi. Kalau saya nggak ada urusan yang mendadak, mepet waktunya, saya selalu dapat pujian dari banyak supir taksi. Kalau taksi itu nggak tahu jalan, saya itu nggak pernah marah. Makin lama muter-muter, makin kesempatan saya nginjili dia. Maka itu sopir-sopir taksi itu berkata, Bapak ini penumpang saya satu-satunya. Saya Pak pernah digoblok-goblokan penumpang Pak. Nggak tahu jalan, goblok betul. Kenapa jadi sopir taksi? Kok Bapak itu nggak marah? Dalam hati, saya punya target sebabnya untuk kamu. Bandara Makassar, Bandara Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta, itu bandara langganan saya muter. Kalau Biak, yang Papua, Surabaya. Kalau pesawat saya delay, itu kafe-kafe, restoran itu senengnya luar biasa. Kalau saya lewat, disapa, Pak nggak delay Pak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Dengar dulu saudara. Jadi kalau pesawat saya delay, dan saya mikir lagi, nggak ada tujuan khusus untuk apa, jadi bisa jam berapa saja. Saya akan cari kafe mana, restoran mana yang saya nggak cocok, saya duduk. Saya ngelihat orang yang jalan itu lapar, khususnya cleaner, ya, porter atau security. Saya panggil, ada waktu sebentar? Kenapa? Saya lihat Bapak kok lapar, ayo makan dulu. Yang cepat aja yang cepat. Maksudnya, saya bayar, kan lapar. Bapak kok tahu? Saya lapar. Orang lapar itu kan wajahnya tertulis. Gitu. Saya ajak makan sambil ngomong. Orang Tionghoa punya pepatah. Perut kenyang, hati buka. Itu saya pakai. Saudara, kalau saya lihat masih ada waktu, saya bilang, ada nggak temanmu lain yang lapar? Panggil suruh sini. Maka itu kafe-kafe itu senang kalau saya delay karena makanannya laris. Jadi kalau mereka tahu saya lewat, Pak nggak delay, enggak kali ini, enggak delay terus. Segala sesuatu aku lakukan demi Injil. Belum lama gereja utusan Pantai Kosta di Kediri mengundang saya. Kalau ada orang Kediri, gereja itu istilahnya kulon kali, jadi seberang kali berantas. Kami nginep di hotel hotelnya In Sumo, terima kasih Pak. Nah, saya 4 orang, 1 anak saya, yang 2 pengusaha, 1 dari Makassar, 1 dari Bandung. Terus yang pengusaha tanya, kita dijemput jam berapa? Nggak dijemput. Loh, kan Koden tamu kok nggak dijemput? Saya minta tidak dijemput. Lalu naik becak. Saya kalau diundang pelayanan atau di kegiatan apa di kota yang ada becak, saya lebih senang naik becak. Kalau jam saya kosong banyak, saya manggil tukang becak, kemana Pak? Nggak tahu, pokoknya jalan saja. Saya jalan dengan becak itu. Di atas becak saya cerita soal kehidupan, soal kematian bagaimana. Saya rasa cukup, stop Pak. Saya kasih uang lebih. Saya cari becak lain lagi. Muter lagi. Saudara, gara-gara firman ini segala sesuatu kulakukan demi Injil. Nah, pengusaha ini kan kaget. Karena di Bandung nggak ada becak. Di Makassar ada becak. Soposnya becak dulu. Kita nggak jemput enggak. Anak saya suruh keluar. Panggil becak 2. Karena kami 4 orang. Nah di Kediri itu saya punya langganan nasi kuning. Namanya nasi kuning Dr. Sutomo, itu enaknya luar biasa. Dari tahun 70-an itu langganan saya, dari mamanya sudah mati, sekarang anaknya meneruskan. Orang Kediri pasti tahu itu nasi kuning ini. Nah becak yang pas saya naiki, bawa anak kecil perempuan. Saya tanya, Pak, kok anak kecil dibawa-bawa? Dia bilang, saya tuh bingung. Ini anak koretan, bahasa Jawa bilang. Maksudnya, kami ini sudah punya 2 anak. Kakaknya itu yang paling kecil itu SMP. Tiba-tiba nongol dia. Nah, istri saya kerja di gudang garam. Nah, ini kalau pagi nggak ada yang jaga karena masih belum 3 tahun.
Jadi saya ajak keliling beca, aduh kasihan betul. Udah turun, Pak, saya nggak bayar ya. Bingung loh. Ayo makan dulu. Jadi 2 tukang beca saya ajak makan. Saudara, kami bertujuh dengan anak kecil ngomong, cerita. Karena 3 orang ini yang bersama saya itu belum pernah ke Kediri. Jadi ceritanya macam-macam. Ini tukang becak yang bawa anak, spontan. Padahal makanan belum keluar, jadi kami belum berdoa. Oh, bapak-bapak ini orang Kristen ya. Saudara, 2 pengusaha itu menjadikan perkataan tukang becak itu diskusi. Apa yang dia nilai bahwa kita Kristen? Padahal nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, nggak berdoa. Jawabannya apa? Kasih itu hanya ada di Alkitab. Cinta itu di semua buku ada. Bedakan kasih dengan cinta. Waktu berdoa, saya minta pengusaha dari Makassar berdoa untuk tukang becak, saya sebut namanya. Sambil makan, saya ngomong soal keselamatan. Ada teori yang Paulus tulis. Aku menabur, Apolos yang nyirami, Tuhan yang numbuhkan, orang lain yang menuai. Kalau waktunya singkat, saya nggak sempat meneruskan, maka saya akan lakukan prinsip Paulus. Sampai 5 tahun yang lalu, hobi saya itu di tas saya itu pasti ada handphone baru, tapi yang murah-murah saja. Sebulan itu paling tidak 15-20 handphone baru saya beli. Kenapa? Waktu itu tidak semua orang punya handphone. Jadi kalau saya menginjil dan mereka nggak punya kontak, nggak punya handphone, saya kasih langsung dengan nomornya, saudara. Awal-awal kami menikah, istri saya juga mikir, kok banyak sekali beli handphone. Nanti kamu akan lihat apa yang saya akan kerjakan. Satu kali saya diundang full gospel di Balikpapan. Kompleksnya tempat acara tidak jauh dengan perumahan anak saya tinggal. Saya hitung kalau jalan cuma 7 menit. Nah, begitu selesai kebaktian, Roh Kudus bilang, kamu pulang jalan kaki. Oh, kembali ke tukang becak tadi. Saya tanya, Pak, saya mau beli untuk makan siang. Bapak perlu berapa? Nah, karena nasi kuning nggak bisa sampai malam, basi nanti, saudara. Jadi cukup sampai siang. Mereka berterima kasihnya luar biasa. Sudah naik becaknya saya bayar lebih. Saya ajak makan pagi, makan siang saya bawain juga bungkus. Saya bilang, saya nggak tahu Pak kapan ke Kediri lagi. Tapi saya titip 1 nama ini. Roma 10 saya pakai. Barang siapa berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Kalau waktunya mepet. 1 kesaksian lagi. Saya tahu, waktu Roh Kudus bicara saya, jangan mau diantar panitia, pulang jalan kaki. Oh, saya tahu. Pasti ada orang yang saya harus temui. Akhirnya ribut, betul-betul ribut. Ada panitia yang merasa nggak bisa. Bapak ini kami undang, jadi kami bertanggung jawab untuk ngantar. Saya bilang terima kasih, tapi saya lebih punya tanggung jawab lebih besar lagi. Apa itu? Saya nggak mau cerita. Pokoknya saya mau jalan. Karena ngotot, ya saya yang menang dong. Terus ada satu panitia, udah saya nemani, koden jalan. Dia mengatakan, ayo jalan. Saya sudah keluarkan uang, saudara. Sambil jalan, cerita-cerita. Hati saya bertanya, Papa, siapa yang saya harus berkati? Sudah malam. Itu daerah perkantoran. Ruko-ruko tapi untuk bisnis. Mata saya kiri kanan sambil ngomong, siapa? Saya bilang, ada 1 orang yang saya akan berkati atau lebih. Siapa koden? Saya belum tahu. Sudah agak lama di jalan, sebuah ruko, di terasnya ada orang tidur. Roh Kudus gerakan, itu orangnya, tunawisma. Nah, itu dia. Karena saya spontan, ini panitia spontan juga. Pertanyaan gini, koden kenal? Dia gak kenal dong tunawisma di situ. Kenal dari mana? Jadi dia juga kaget gitu loh. Oh, itu dia, saya begitu.
Terus kemudian mau apakan? Lihat aja nanti cara saya. Begitu dekat, maksudnya saya mau kasih uang itu, lalu ngomong tentang kehidupan. Bahwa setelah mati itu ada kehidupan lagi. Begitu nyampe, ya ampun saudara, dia mendengkur saudara. Kencang sekali. Akhirnya saya ngomong pelan-pelan pada panitia. Lihat loh, nggak pakai AC, nggak pakai spring bed, bisa dengkur. Orang kaya nggak senyak ini tidur. Jangan tersinggung saya ngomong. Kenapa? Lu kali ke sana kok. Nah, mami tersinggung katanya. Enggak. Saudara, aduh, saya mau bangunkan. Saya bisa rasakan dia pasti seharian lelah. Tapi gimana cara saya naruh berkatnya? Tiba-tiba saya dapat ide. Dia tidur ngadep ke rolling door-nya ruko. Wajahnya. Nah, di ujung kepalanya ada botol air minum. Tinggal separuh. Saya dapat ide. Saya akan letakkan uang ini di bawah botol. Logikanya orang bangun tidur mungkin haus. Kalau dia pasti angkat itu. Jadi saya pelan-pelan ngangkat botol itu supaya nggak kebangun. Entah bagaimana sepelan-pelannya saya, dia terbangun kaget, saya kaget. Panitia juga ikut kaget. Kan tidur, jadi sini agak jongkok. Begitu. Tiga-tiga kaget. Aduh Pak, minta maaf. Saya bangunkan Bapak. Nggak bisa ngomong. Karena dia lihat uang merah yang saya pegang. Akhirnya saya duduk, saudara. Duduk di lantai ruko. Ini panitia masih bengong. Saya kenalkan, saya pendeta. Saya nggak tahu kapan ke Balikpapan lagi. Mungkin juga kita nggak ketemu lagi karena saya nggak tahu Bapak akan kemana. Tapi Pak, saya pesan satu hal ini. Semua orang pasti ingin masuk surga. Pokoknya apa yang Roh Kudus suruh katakan, saya katakan. Setelah saya rasa cukup, saya tanya, Bapak mau nggak kami doakan? Ngangguk. Lalu saya minta panitia itu duduk dengan saya. Terus saya bilang, ayo letakkan tangan. Saya sebut namanya. Saya minta panitia itu doa dulu. Kok nggak ada suara? Saya ngelirik. Nangis dia. Ya udah saya diam dulu. Biar tunggu. Akhirnya keluar kalimat doanya. Selesai, saya doakan, saya berkati. Pak, titip nama itu. Ingat, barang siapa berseru kepadanya, dia akan dengar. Tuhan berkati Pak ya, selamat malam. Kami jalan. Saya nggak ngomong dulu, tunggu. Berapa saat kemudian, saudara, keluar kalimat pertama dari panitia ini. Ternyata jadi berkat itu gampang ya. Iya, yang sulit orang pelit. Catat itu baik-baik. Setuju? Maka itu, iya tepuk tangan. Yang sulit itu orang pelit. Saudara, kalau saudara ikut saya jalan, saudara akan lihat satpam, orang yang di X-ray di bandara mana saja. Bahkan yang rapping itu loh, bungkusin koper. Yang ngiketnya kalau Garuda yang pakai iketan plastik itu. Saudara, itu sahabat saya semua di mana-mana. Saya sering ngajak mereka makan. Jadi kalau saya ke bandara, wah yang nyapa saya banyak sekali. Saya sampaikan siapa Yesus. Sampai hari ini, oleh kemurahan Tuhan, belum pernah ada yang menolak Injil yang saya beritakan. Mengapa? Injil itu kebutuhan semua orang. Tidak ada satupun segi kehidupan yang Injil tidak bisa masuk. Saya beri contoh cepat. Ada orang sakit, Injil datang sebagai penyembuh. Ada orang susah, Injil datang sebagai penghibur. Ada orang putus asa, Injil datang memberi harapan. Ada orang kecewa, Injil datang memberikan penyembuhan, semangat lagi, dan sebagainya. Maka kesimpulannya, kalau sampai ada di antara kita menginjil pada ditolak orang, pasti yang salah kita. Cara menyampaikannya tidak tepat.
Kepada rekan-rekan gembala, pengkhotbah yang terhormat, saya minta maaf akan kalimat ini kalimat ini saya ucapkan. Pertanyaan Tuhan Yesus buat kita, bukan berapa kali bulan ini kamu khotbah, Daniel. Pertanyaan Tuhan buat kita selalu ini, kapan terakhir kali, Daniel, kamu berinteraksi dengan orang yang belum tahu aku? Setuju? Itu pertanyaan Tuhan. Maaf, kita di Manado. Kalau saya ketemu orang di kota Manado, saya tanya, kapan saudara terakhir kali menginjil? Kapan saudara terakhir kali berinteraksi dengan orang yang belum tahu Yesus? Dan kita bicara Yesus. Pokoknya Mega Mall belum dibangun. Tahun berapa itu? Berarti maksudmu? Jujur, biar hati yang menjawab. Kapan terakhir kali saudara interaksi dengan orang yang belum tahu Yesus? Kalau saudara tanya kepada saya, dan Tuhan tanya kepada saya, dia tahu. Tadi pagi, kami dari Terminal 3 mau berangkat ke sini, ditawari kartu kredit ANZ. Saya nggak nolak, bukan kartu kreditnya saya ambil. Saya lihat sepi. Jadi saya ada waktu untuk ngomong. Nggak sampai 5 menit. Ada orang datang, ya udah saya tinggal. Maaf, saya nggak perlu kartu kredit ini, tapi boleh nggak saya ngomong sesuatu tentang kehidupan? Saudara, orang itu terbuka. Namanya Hasan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Di dalam sebelum saya tunjukkan ayatnya. Siapa yang rajin doa puasa, siapa yang rajin doa pergumulan. Seringkali kalau kita doa puasa, kita doa pergumulan, itu pasti intinya aku sedang mencari kehendak Tuhan. Betul tidak? Betul. Tapi setelah saya tahu satu ayat ini, ternyata kehendak Tuhan itu tidak perlu dicari dengan doa puasa, saudara. Sebab kehendaknya sudah tertulis jelas. Bahkan, kalau saya salah saya minta maaf, tapi saya menemukan satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan kita. Bukan 2 ayat, bukan 3 ayat, cuma 1 ayat. Ayo kita buka 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Jadi yang hari ini baru mendengar pengertian ini dan hobi saudara doa puasa untuk mencari kehendak Tuhan, nggak usah puasa lagi, langsung kerjakan saja. Amin. Apa itu kehendaknya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki apa? Supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Selamatkan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran. Ingat, kesalahan fatal para misionaris, dan itu diteruskan kesalahan itu oleh gereja sampai hari ini. Bukan menyelamatkan, tapi mengkristenkan. Saudara yang pernah dengar sejarah suku Indian di California, suku Indian yang di Amerika Latin, sampai hari ini mereka punya sumpah tidak akan mau menjadi Katolik ataupun Kristen. Karena sejarah ngeri. Waktu para misionaris itu datang, ini orang Indian disiksa. Bahkan kalau menolak Injil dibunuh. Maka itu di California, di Meksiko, lalu di beberapa negara Amerika Latin, masih ada museum-museum gereja yang menyiksa orang-orang India dengan paksaan. Ini kegagalan kita dalam menginjil.
tidak membawa keselamatan, tetapi membawa agama. Beda. Ayo kita teliti kebenaran ini dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita mengaku anak Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya? Fatal nggak itu, saudara? Fatal. Jadi kehendak Tuhan itu cuma satu, menyelamatkan semua orang dengan cara menabur. Tahun 82 saya diundang retreat oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh, Jalan Blimbing nomor 26 Denpasar. Retreatnya di Bedugul bersama almarhum Yeremia Rim waktu itu. Suatu sore semua istirahat, tunggu sesi sore. Saya duduk di teras pondokan kami, lihat suasana Bedugul, cantik sekali alamnya, udaranya sejuk. Tiba-tiba muncul belas kasihan di hati saya kepada orang-orang Bali yang begitu setia dan taat pada ajarannya. Bagaimana caranya untuk bisa membawa keselamatan kepada mereka? Saudara, waktu itu saya belum pernah tahu bahwa di perjanjian lama hati Papa kita yang adalah misioner itu ada. Saya pikir misi itu hanya ada di perjanjian baru. Ketika saya lagi merenung itu, Roh Kudus ajak saya membuka Ulangan 29. Nah, sekarang saya ingin bagi. Ini bagian yang terakhir. Ya, untuk jadi renungan kita, bagaimana kita punya hati untuk Injil itu. Ulangan 29. Mulai ayat yang ke-10. Saudara, sejak hari itu pola penginjilan ini yang paling mudah untuk kita lakukan. Dan ini hidup sehari-hari kita. Oke, begini. Mulai 10. Kamu sekalian kapan? Saya baca kapan? Ini yang membedakan kitab suci kita dengan kitab suci yang lain. Satu-satunya kitab suci yang ada kata waktu present tense, hari ini, itu cuma kitab suci kita. Yang lain pada suatu saat, waktu itu, dan sejenis. Jadi kalau ada kata hari ini, waktu dibaca 50 tahun yang lalu, dia bunyinya apa? Kita baca 50 tahun kemudian, berarti up to date. Amin. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kata hari ini di doa Bapa kami itu berlangsung dari mulai ayat kalimat pertama. Bapa kami yang di surga, itu tiap hari ada di surga. Dimuliakan namamu tiap hari. Jadilah kehendakmu, itu tiap hari. Pokoknya hari ini. Saya ulangi, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Stop. Saya ada waktu untuk menunjuk, tapi di kitab Ayub dan kitab Habakuk, kata berdiri di hadapan Yahweh itu artinya selalu siap. Maka kalau firman ini berbunyi, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu, artinya kita selalu siap. Tiap hari hidup benar dengan Dia. Tiap hari hidup benar di hadapan Dia. Tiap hari. Saudara, siapa itu? 1, para kepala sukumu. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukanmu. 4, semua laki-laki Israel.
6 anak-anakmu, 6 atau 7? 7 ya, perempuan-perempuanmu, dan maaf, sampai ini dulu. Sampai 7 kelompok yang pertama disebut. Itu kan keluarga kita. Laki-lakimu, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, betul nggak? Itu keluarga. Apa yang terjadi kalau tiap hari dalam hidup kita satu keluarga itu berdiri di hadapan Bapa di surga? Terus ada tambahan 2 kelompok lagi. Maaf, 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi 10 kelompok pertama. Lihat ya. Ayat 11. Bahkan, maaf, dan orang-orang apa? Asing dalam perkemahanmu. Kelompok yang berikut, siapa lagi? Baca kitab saudara. Bahkan tukang-tukang belah kayu. Dulu kan tidak ada LPG. Betul nggak? Tidak ada listrik untuk masak air, masak nasi. Semua pakai kayu. Jadi ini para pembantu yang tinggal serumah. Kelompok yang terakhir siapa? Tukang-tukang timba air. Dulu belum ada jet pump dan sejenisnya. Keluarga-keluarga Israel perlu penimba. Roh Kudus jamah kami supaya hati Papa yang sangat misioner itu ada di hati kami. Seperti tema ini, penuh ayat dalam nama Yesus. Ngapain semua kelompok ini yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan? Ayat 12. Untuk kemana? Ayo baca. Untuk kemana? Masuk ke dalam covenant. Covenant yang pernah Yahweh ikat dengan Abraham. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau. Kapan? Pada hari ini. Maaf karena waktu, tapi saya tanya. Menurut saudara, kalau keluarga kita lalu ada orang asing, ada tukang belah kayu dan tukang timba air, itu dijadikan satu, saya pakai kata, disedot masuk ke dalam covenant Abraham. Ini diselamatkan gak kira-kira orang-orang? Ayo cepat mikir sudah. Diselamatkan. Karena ini perjanjian kekal. Wow, saya berkata Papa, luar biasa. Jadi keluarga-keluarga Kristen yang tinggal di Bali dan punya pegawai orang Bali, nggak usah ngomong Tuhan, nggak usah ngomong gereja. Hiduplah benar tiap hari di hadapan Bapa di surga. Mereka kesedot masuk karena melihat kelakuan kita. Belum selesai. Ayat 13. Supaya jadi nggak cuma dihisap masuk dalam covenant, supaya ia bagaimana? Ayo baca bagaimana? Mengangkat engkau sebagai apanya? Kapan? Selalu pada hari ini. Saya tanya lagi. Kalau tukang belah kayu, tukang timba air dan orang-orang asing itu diangkat jadi umatnya, selamat nggak ini orang? Catat baik-baik. Tidak ada doktrin apapun. Pokoknya kita hidup benar tiap hari, maka siapapun yang bersama kita selamat. Dengan kata lain, kurang enak apa menginjil dengan cara ini? Toh masih banyak yang tidak mau melakukan. Berarti kita keterlaluan. Saya lanjutkan. Ini panjang ayat 13. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lagi sekali, orang asing,
tukang belah kayu, tukang timba air. Berarti masuk. Mulai hari ini semua alumni Hagai yang punya pembantu, punya sopir yang tiap hari berjam-jam di mobil atau hanya 3 bulan. Kalau pembantu saudara, sopir saudara 3 bulan gak asin-asin, saudara perlu dibaptis lagi. Ngerti kalimat ini? Terus ngapain kita dengan mereka tiap hari di rumah? Kalau mereka nggak dihisapkan, dimasukkan dalam perjanjian kekal itu. Belum selesai saudara. Ada orang yang berikut lagi. Ayat 14. Maaf. Bukan hanya dengan siapa? Kamu tadi siapa? Kita. Bukan saja dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Tetapi dengan setiap orang, saya tambah satu kata pendek, itu memperjelas. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Saya menangis. Ayo, sesepi-sepinya sebuah tempat di Indonesia, kalau kita berdiri 10 menit saja, ketemu orang atau tidak? Loh, saya tanya, ketemu orang atau tidak? Ketemu. Jadi hati Bapa kita di surga itu bukan cuma untuk orang-orang yang tinggal serumah dengan kita supaya masuk dalam Injil, tapi juga untuk orang-orang yang hanya ketemu hari ini saja. Maka itu tiap hari saya harus menginjil saudara, karena saya ketemu banyak orang. Bersama Pak Hakim Gani, kami ada di Bandung 2 hari Selasa Rabu. Nginep di hotel di Jalan Pasar Kaliki, Hotel De Batu. 2 malam saya nginap. 4 karyawan hotel itu dengar Injil. Saya ajak bicara mereka. Waktu saya tunggu jemputan, saya nggak mau nganggur. Kemarin pagi, Pak Gani ngajak saya sarapan di luar, nggak di hotel. Pokatiam, itu sebelah kirinya Hotel De Batu. Begitu kami disambut oleh satu karyawan, ini orang Sunda, namanya Yoga. Pengurus bicara kepada saya, selamatkan dia. Terus, waktu dia melayani kami, Pak Gani dengar saya tanya, saya pendeta, maafkan ya kalau saya salah. Mengapa kamu dari kecil itu nggak disukai bapakmu? Matanya berkaca-kaca. Oke, stop, kita lanjut nanti. Saya minta nomor teleponmu dan namamu. Waktu dia melayani, dia tanya, Bapak kok tahu? Dikira saya dukun. Enggak, saya bukan dukun. Di situ Injil masuk. 3:30 sore kemarin dia selesai, saya janji telepon jam 4. Dia cerita soal kehidupannya, saudara. Injil masuk. Maka itu yang punya 2 alasan untuk tidak nginjil. 1 takut, 2 malas. Awas dalam nama Yesus. Betul? Awas. Celakalah. Terkutuklah. Jadi orang-orang yang hanya kita temui hari ini saja pun, itu target Injil Tuhan Yesus. Ada lagi. Bingung gak itu? Siapa lagi orang itu? Lihat. Masih ayat 15. Dan juga dengan, baca dengan, nah saya mau ganti kata tidak dengan kata ini lebih tepat gini. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah ini kapan? Besok. Jadi yang besok saja kita belum tahu ketemu siapa. Bapa sudah punya target untuk mereka diselamatkan lewat hidup kita.
Sekali lagi, dengan pewahyuan ini, saya nggak akan pernah beli mobil. Yang punya showroom mobil minta maaf. Saya akan tetap naik angkot kemanapun pergi. Di angkot, saya tuh lihat yang susah, yang miskin kelihatan. Saya bayari. Kalau jaraknya panjang, pasti tanya, Bapak kok baik? Bilang, Tuhan Yesus yang baik. Saya ngomong, nggak takut, saudara. Ingat, Tuhan Yesus berkata gini, barang siapa takut kehilangan nyawanya, teruskan, jangan pura-pura nggak tahu. Maka dia akan kehilangan nyawanya. Maka itu kalau masih ada alumni Hagai, orang-orang yang terlibat dengan Hagai Institute, penakut memberitakan Injil, keluar sekarang juga. Karena visi Hagai ini, leadership dan penginjilan. Jangan lupa, kita memimpin orang-orang itu masuk dalam keselamatan. Sungguh luar biasa. Saya harap ini menjadi dorongan. Amin. Untuk menginjil itu tidak susah. Siapa ingat penginjil pertama di Perjanjian Baru? Cepatan. Sebelum kuning lampunya. Ayo, siapa? Penginjil pertama Perjanjian Baru, cepat. Perempuan Samaria, bukan Petrus, kejauhan. Lo betul enggak? Penginjil, buka ayatnya. Yohanes 4 ayat 39, cepetan. Sebelum kuning, ayo. Penginjil pertama di dunia itu perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 39. Saya pernah memperagakan perjumpaan Yesus dengan perempuan itu dengan beberapa anak-anak saya. Gak sampai 10 menit, saudara. Begitu jumpa Yesus, perempuan ini pulang. Dan baca 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah, bukan akan, menjadi apa? Percaya kepada Yesus karena... Ayo, kalau diucapkan pendek enggak? Katanya begini, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara bayangkan. Maaf, ini kurang bagus tapi fakta. Saudara masih ingat profesi perempuan ini apa? Pelacur. Jadi waktu dia berangkat dari rumah ke sumur itu ambil air, dia masih pelacur. Waktu dia pulang lagi, statusnya apa? Masih pelacur. Nah, yang mengherankan saya, bagaimana tetangga-tetangga bisa percaya perkataan pelacur? Maaf, mengerti? Maka begini kesimpulannya, jangan marah ya, jangan marah supaya saya nanti pulang gak dikeroyok. Saya membuat kesimpulan tentang Yohanes 4:39, orang Kristen, hamba Tuhan yang tidak berani menginjil dan tidak pernah menginjil, dia pasti belum jumpa Yesus. Sebab menurut ayat ini, orang yang jumpa Yesus itu meluap dengan ingin bersaksi tentang Yesus. Pelacur yang jumpa Yesus nggak sampai 10 menit, hidupnya berubah, langsung nginjil, dan banyak orang percaya kepada Yesus gara-gara perkataan. Jangan tersinggung dan jangan marah. Suara yang nginep di Hotel Peninsula Manado ini, ada banyak jiwa di luar sana. Satpam, tukang parkir, security, cleaner WC. Ajak ngomong. Kok gak amen sih? Ya begitu loh. Ajak bicara. Walaupun cuma sebentar. Itu luar biasa. Ayat terakhir. Yohanes 17 ayat 20. Ayo kita lihat. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa ya Bapa, tetapi juga untuk orang-orang, saya tambah satu kata, yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka.
Saya beri pertanyaan begini tentang ayat ini. Menurut saudara, doa Tuhan Yesus di ayat 20 ini sudah diamenkan atau belum? Tahu kata amin ya? Sudah selesai. Sudah belum? Cepat. Sudah atau belum? Saya tanya, sudah atau belum? Belum. Bagaimana bisa amin? Nah, bertingkat teliti saudara baca. Ayo, sekarang kita bongkar. Mengapa dia belum bisa mengamenkan doa ini? Saya balik pertanyaannya. Ayo. Masa sih nggak tahu orang Hagai kok nggak tahu ayat ini gimana sih ya? Mengapa dia belum bisa mengamenkan doa ini? Ayo, saya ingin dengar. Karena masih ada orang yang belum percaya kepada dia. Loh, betul tidak? Selama di dunia ini masih ada orang-orang yang belum percaya dia. Dia belum stop berdoa. Betul? Jadi dia itu sudah dari dulu mendoakan saudara dan saya untuk, ayo baca lagi ayatnya, untuk memberitakan namanya. Itu sudah dari 2000 lebih tahun yang lalu. Maka itu jangan pernah takut untuk bersaksi tentang Yesus. Karena dia sudah mendoakan kita 2000 tahun yang lalu. Berarti setiap kita pergi menyaksikan Yesus, ada doa yang menyertai kita. Tepuk tangan buat diri sendiri sendiri. Untuk berani jadi penginjil mulai hari ini. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya ikut Hagai Institute, saya itu sudah melayani Tuhan cukup lama. Saya sudah dengar tentang hidup hamba Tuhan yang hebat ini, Dr. John Edmund Hagai. Itu bulan Juli tahun 70. Waktu dia dengan rombongannya mengadakan penginjilan dari Jakarta ke Surabaya di Gelora 10 November. Itu di daerah Tambak Sari. Dan besar sekali penginjilannya itu. Orang banyak datang. Di situ juga saya pertama kali mengenal nama penyanyi orang kulit hitam dari Amerika, Andrew Crouch. Dan sangat memberkati. Nah, tahun 70 itu pertama kali saya melihat langsung Dr. Hagai. Dan saya tertantang. Saya masih sangat muda, saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Berapa tahun kemudian, saya mendengar bagaimana Dr. Hagai mendapat visi di Bali, di Hotel Bali Beach. Untuk merubah dunia, itu harus mencetak pemimpin-pemimpin. Dan itu sungguh luar biasa. Maka sejak visi itu didapat sampai hari ini, maka sudah sekian banyak, baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang yang lain, yang Tuhan siapkan jadi pemimpin-pemimpin yang punya hati penginjilan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, sentuhan yang paling tajam dengan